Bapa dengan dosa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih berkat kasih kamu dan setiap persatu kami pada petang 10 hari yang berlalu. Terima kasih Tuhan karena berikan kesehatan yang baik pada kami semua berkumpul lagi di dalam gereja ini. Tuhan, berilah kepikiran pada pemimpin umat kami pada malam ini supaya dapat menerima pelajaran yang juga kepada satu satu kami supaya menerima dengan pelajaran kau berkata. Terima kasih. Ampuni saya karena saya memuliakan Engkau dan tidak menjadikan Engkau yang pertama di dalam hati saya. Saya memuji dan menyembah-Mu karena Engkau adalah Tuhanku, pencipta alam semesta dan Raja yang perkasa. Terima kasih karena memberi diri saya dengan keluarga yang mengasihi. Tolong kami untuk menjadikan Engkau sebagai pusat di dalam rumah kami. Berilah kami surat keinginan untuk berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Engkau setiap hari di makan menurut rupa Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Saling mengasihi, Yesus meminta, bergandengan tangan puji namanya. Angkatlah tanganmu, hormati Yesus. Yesus ada, Yesus hidup selamanya. Ia dilahirkan ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekuklah kita masyurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku. Ia dilahirkan ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekuklah kita masyurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku, yang menjadi benteng hidupku. Keperluan kita yang paling mendesak. Kalau dalam ayat Mazmur
95 ayat 6 mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Siapa yang pernah berlutut berdoa untuk Tuhan? Yang kamu perlu betul minta bantuan sampai kamu mengeluarkan air mata. Siapa pernah? Angkat tangan. Puji Tuhan. Tuhan tidak dapat diulang. Ada juga sedang itu namanya ada angkat tangan tidak pernah. Terima kasih Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui isi ataupun di dalam hati kita bahwa kita memerlukan bantuan dari siapa? Dari Tuhan. Oke, mari kita berdoa dulu. Saya bikin kita dalam doa. Tidak menang. Adakah orang sekeliling kita yang mengganggu? Sebuah survei di seluruh dunia pada tahun 2018 terhadap gereja Masihi Advent hari ke-7 ditemukan bahwa hanya 34% ataupun peratus rumah tangga Advent yang terlibat dalam ibadah pagi dan malam secara teratur, dan hanya 52% anggota gereja yang memiliki ibadah pribadi. Dapatkah sebuah gereja dengan beratus akhir zaman yang berpusat pada penyembahan perkabaran 3 malaikat dari Wahyu 14 ayat 6 hingga 12 menyampaikan pesan kudus ini jika anggotanya tidak setia terlibat dalam ibadah pribadi dan keluarga? Dengan kata lain, dapatkah kita memproklamasikan secara efektif apa yang kita tidak lakukan setiap hari? Kita jawab dalam hati masing-masing. Di dalam tulisan Ellen G. White, Child Guidance, halaman 518 dan juga 519. Tidak ada yang lebih dibutuhkan atau diperlukan dalam pekerjaan Allah selain hasil praktis dari persekutuan dengan Allah. Di tempat lain dia menulis, seperti para bapak leluhur di masa lalu, mereka yang mengaku mencintai Allah harus mendirikan mezbah bagi Allah dimanapun mereka mendirikan tenda. Para ayah dan ibu harus sering mengangkat hati mereka kepada Allah dalam permohonan yang rendah hati untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Biarlah ayah sebagai imam rumah tangga membariskan korban pagi dan petang di atas mezbah Allah, sementara istri dan anak-anak bersatu di atas ini dalam doa dan juga puji-pujian kepada Tuhan. Dalam rumah tangga seperti itu Yesus akan senang tinggal. Ada juga kan mengganggu juga banyak sedang. Jadi kita harus ada Yesus di dalam kehidupan kita untuk apa? Membantu kita, memperkuat kuat iman kita. Amin. Amin. Ironisnya,
Ibadah pribadi dan keluarga memiliki efek sebaliknya. Ibadah menenangkan pikiran kita. Amin. Mengurangi kesepian. Nah, atau dibilang orang putih busuk, lonely. Mengurangi stres, meningkatkan kedamaian, memenuhi keperluan emosional kita, dan mengajarkan kita kepuasan. Siapa yang mau puas ini? Ada yang mau puas? Hanya Tuhan yang dapat memberi kepuasan. Amin. Nah, hanya Tuhan yang dapat memberi kita kepuasan. Kalau di dunia ini sudah hanya tidak beberapa lapar jatuh, betul kan? Tidak pandai puas-puas. Sorobo dan haro pada gaji, limona, tentunya sudah dapat dengar. Tidak pula cukup. Kalau kau boleh mendengar, tidak kepuasan di dunia. Itulah dia bilang Raja Salomo. Aku kan nambah Raja Salomo. Semua kita belum pernah menandingi Raja Salomo. Dia pun berkata, di dalam dunia ini tiada memberi kepuasan. Mungkinkah mezbah menjadi penawar bagi pikiran kita yang lebih dan hati yang gelisah? Pikiran kita yang letih dan hati yang gelisah. Hanya bersama dengan Tuhan kita dapat mengelakkan semua. Sekarang lebih dari sebelumnya, Allah memanggil kita kembali ke hatinya, ke waktu yang konsisten untuk menyegarkan diri di hadiratnya. Karena alasan inilah gereja Mesih Eden hari ke-7 meluncurkan inisiatif kembali ke mezbah, sebuah upaya penting untuk membangun kembali mezbah pribadi dan keluarga yang rusak di gereja Allah. Ini sejarah pada tahun 2027. Belum lagi jadi sejarah akan datang. Kita berharap untuk melihat setidaknya 70% anggota Advent terlibat ibadah pagi dan sore secara pribadi dan keluarga. Anda akan mendengar lebih banyak tentang inisiatif ini di hari-hari mendatang. Tetapi kita semua dapat mulai sekarang untuk menyembah Allah yang kita dan konsisten. Jika kita kembali ke altar bersama Allah, kita akan diubah menjadi gambarnya ataupun rupanya ataupun sifat Dia, dan diberdayakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Ini pelajaran kita. Amin. Kita di dunia ini sebagai umat Tuhan, kita sebenarnya bekerja untuk cari apa? Supaya ingat tuh cerita apa yang dicari Tuhan. Sesuatu yang beliau-beliau masih ingat juga itu. Apa yang dicari Tuhan? Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Itu boleh kita tambah balik lagi. Kan? Jam mengisi sibar betul lagu. Bagus juga. Oke? Juga masanya kita untuk berdoa. Kali ada lain sedikit cara doa.
Kita pasing-pasing mic. Boleh nggak? Oke, yang di depan ini kita duduk sana. Kita minta maaf, mengaku. Oke, as kita meminta. Y yield. Atau yield apa? Ada di depan namanya. Lalu yield kita apa? Kita balik kepada Tuhan. Jadi di antara itu doa kita nanti kita ada lagu. Boleh kita mulai?